Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas saya di tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri 1 Lasolo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Jadi judul hasil penelitian tindakan kelas saya yaitu meningkatkan hasil belajar PAI materi sifat-sifat wajib Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan metode project based learning pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Lasolo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Bab 1, pendahuluan. Pendidikan adalah usaha dasar yang terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kegiatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Bab 2. Kerangka teori. Definisi belajar banyak dikemukakan oleh para ahli psikologi pendidikan. Mereka memberikan definisi belajar yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Gagne mendefinisikan belajar sebagai perubahan dalam perilaku dan keterampilan manusia yang dapat dipakai dan bukan dianggap berasal dari proses pertumbuhan. Kelebihan dan kekurangan project based learning. Kelebihan pertama, meningkatkan keaktivitas dan pola pikir kritis siswa, membantu siswa memecahkan masalah, meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan kemampuan 4C, kolaborasi, komunikasi, critical thinking, creative thinking siswa. Memberikan pengalaman nyata, memberikan ruang kolaborasi dan komunikasi, membantu keterkaitan hidup di luar sekolah. Kekurangannya, memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan proyek, memerlukan biaya yang cukup banyak, memerlukan guru terampil dan mau belajar, memerlukan fasilitas, peralatan, dan bahan memadai, tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah. Bab 3, metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran selama 2 siklus. Siklus pertama direncanakan pelaksanaannya pada tanggal 20 Desember 2024, sementara siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025. Pada setiap siklus menggunakan model PJBL dan pada akhir pembelajaran siklus 1 dilakukan pengukuran hasil belajar. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Pelaksanaan siklus 1. Pada pelaksanaan siklus 1, hal-hal yang disiapkan dalam siklus 1 yaitu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk meminta izin melaksanakan PPL siklus 1. Selain itu, menyiapkan RPP dan juga perangkat pembelajaran lainnya. Pelaksanaan siklus. Waktu Selasa 20 Desember 2024 pukul 7 sampai selesai. Subjek peserta didik kelas 4 semester 2 dengan jumlah 25 peserta didik, 10 perempuan dan 15 laki-laki. Tempat penelitian SD Negeri 1 Lasolo. Pembahasan siklus 1. Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa perolehan skor hasil belajar peserta didik terdiri dari 3 macam nilai, yaitu skor 40, 60, dan 80. Dari 25 jumlah peserta didik terdapat 3 peserta didik yang memperoleh nilai 40, 7 peserta didik yang memperoleh nilai 60, dan 15 peserta didik yang memperoleh nilai 80. Berdasarkan persentase ketuntasan, maka data yang diperoleh pada tabel di atas selanjutnya dapat disederhanakan menjadi tabel berikut ini. Kategori yang belum tuntas, jumlah peserta didik 10 orang, persentase 40%. Kategori yang tuntas, jumlah peserta didik 15 orang, persentase 60%. Jadi, pada siklus 1 ini masih dibutuhkan lagi siklus 2. Siklus 2 itu dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025. Pelaksananya itu untuk meningkatkan keberhasilan dan memperbaiki ketidaktuntasan belajar yang terdapat pada siklus 1. Maka langkah-langkah yang ditempuh pada rencana tindakan 2 ini adalah guru memperbaiki dan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran, mempersiapkan materi media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu video pembelajaran, materi ajar, menyiapkan alat dan bahan,
Guru menyiapkan lembar kerja peserta didik dan mempersiapkan instrumen tes evaluasi hasil belajar sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan siklus. Berdasarkan siklus 2, maka dapat dijabarkan bahwa telah terjadi perubahan yang meningkat pada siklus 2, yaitu sebanyak 19 orang dari 25 peserta didik diberikan predikat tuntas, sementara 6 lainnya masih belum tuntas, dengan nilai kriteria ketuntasan yang berlaku meningkat dari siklus 1 yang hanya memperoleh ketuntasan pada 10 peserta didik. Kriteria ketuntasan ini berdasarkan pada KKM yang telah disepakati dari pihak sekolah dan kelas 4 mata pelajaran PAI, materi sifat-sifat wajib bagi Rasul Allah adalah 70. Nilai rata-rata kelas yang sebelumnya pada siklus 1 adalah 69,6, pada siklus 2 ini telah meningkat menjadi 77,6. Berdasarkan data hasil belajar ini, dapat diperoleh persentase ketuntasan pada siklus 2 ini adalah 76% dan ketidaktuntasan 24%. Angka persentase ini menunjukkan bahwa angka ketuntasan yang tentunya meningkat dari siklus 1 yang hanya 60%. Peningkatan hasil belajar. Pada PTK ini, penelitian berhasil meningkatkan hasil belajar PAI khususnya materi sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta didik mampu mendapatkan hasil belajar dengan mencapai nilai di atas KKM. 2. Pada tiap pertemuan, penulis menyajikan penugasan yaitu dengan diskusi kelompok kecil serta tugas persentase kelompok. 3. Metode diskusi kelompok kecil mempunyai keunggulan kelebihan yaitu merangsang peserta didik kreatif memberikan gagasan atau ide, berani mengungkapkan pendapat, dapat bertukar pikiran, bekerja sama dengan baik, dan belajar jadi pemimpin. Hasil analisis terbukti bahwa hasil belajar peserta didik dapat meningkat karena meningkatnya kinerja guru dan aktivitas peserta didik selama proses kegiatan belajar mengajar. Peserta didik terlihat antusias dalam mengikuti jalannya proses pembelajaran dengan baik dan dapat menikmati proses pembelajaran tersebut. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan pada tanggal 20 Desember sampai 6 Januari 2025, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Model pembelajaran project based learning dapat meningkatkan hasil belajar PAI dalam materi sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat wajib Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Lasolo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.